Ya, pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Beni, pada saat Komisi 3 berdialog dengan taat pribadi ini, artinya sampai saat dialog pun taat pribadi tidak mengakui adanya penipuan, tapi dia mengakui bahwa memang mahar itu diterima walaupun sifatnya sukarela, dan ada pernyataan dari taat pribadi bahwa ini akan dikembalikan dengan janji uangnya lebih besar. Seperti itu ya hasilnya? Ya, dia menegaskan begini setelah kami tanya, pertanyaan saya begini, kami kepada Kanjeng ini, apakah pendatang pengikut-pengikut itu diwajibkan untuk menyerahkan iuran atau yang dia sebut mahar itu? Dia bilang tidak ada kewajiban. Ya, ini sukarela. Dan selama ini katanya begitu banyak yang menyerahkan uang secara sukarela di sana. Dan ada juga uang yang diserahkan itu ya kami kembalikan, ya. Kami kembalikan dalam jumlah yang juga sukarela, ya. Okay. Tidak harus sekian, tapi ya tentu lebih banyak dari uang yang dia masukkan, kan begitu ceritanya. Oke. Ya. Tapi apakah kemudian pada saat berdialog juga taat pribadi ini menyinggung-nyinggung siapa saja yang datang kepadanya? Karena kan ada juga kabar yang mengatakan ada pejabat negara, ada kemudian... Saya tanya juga, apakah banyak ada pejabat negara yang datang ke Padepokan? Ya, dia menyampaikan ada banyak. Tanya juga apakah Dimas Kanjeng juga pernah ketemu dengan para pejabat, ya pernah juga, bahkan dia sampaikan pernah diundang ke istana untuk menyampaikan visi misi yayasannya, dan ada fotonya dia tunjukkan kepada kami, ya. Jadi ya, Dimas Kanjeng ini kelihatannya ya dia menyampaikan itu apa adanya, dan ketika saya tanya apakah Anda merasa bersalah, dia katakan ya saya tidak merasa bersalah. Saya salah apa, kata dia? Saya tidak mengajarkan sesuatu yang sesat. Pak Beni tahu kok, Pak Beni kan datang, lihat langsung di sana. Tidak ada. Termasuk mengenai kasus pembunuhan, dia tidak merasa kasus sama pembunuhan juga menurut dia tidak pernah ikut. Salah alamat kalau saya dituduhkan melakukan pembunuhan. Okay. Bahwa ada pembunuhan itu iya dilakukan oleh anak buah yang sama sekali dia tidak terlibat di dalamnya. Tapi tentu kita lihat bagaimana polisi mengembangkan kasus ini, ya. Ini kan laporan yang sampaikan kepada kami bahwa ada penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk agar memberikan testimoni bahwa pembunuhnya ini adalah Dimas Kanjeng ini. Ya, ini jadi masalah gitu. Oke, baik, setelah kemudian berdialog dengan taat pribadi kan Komisi 3 juga sempat ke Padepokan, Pak Beni. Ya, apakah betul. juga sempat ke rumah utama dari taat pribadi yang ada bunker menyimpan uang bertumpuk-tumpuk? Ya, sebetulnya waktu kami ke Padepokan itu rumahnya rumah mewah, ya. Dan katanya ada bunker di bawahnya, ya ada basement lah, seperti itulah. Dan katanya di situ disimpan uang, tapi kami tidak bisa masuk karena sudah di polis lain, begitu ya. Sayang memang kami nggak bisa masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian kan di situ masih ada juga murid Padepokan yang bertahan. Pada saat berbincang dengan para murid ini, memang datang ke Padepokan untuk mencari apa? Apakah memang mencari semata kekayaan dengan mengharap taat pribadi ini bisa menggandakan uang yang mereka serahkan atau mahar? Persis, itu yang kami tanyakan. Nah, kami tanya kepada pengikut-pengikutnya itu, baik yang sudah berbulan-bulan maupun yang baru datang. Yang disampaikan kepada kami bahwa mereka datang ke sana sukarela, tidak ada yang paksa. Mereka datang ke sana karena ada informasi bahwa ada yayasan kemanusiaan yang suka menolong, suka membantu orang-orang susah, orang-orang miskin, dan ada informasi bahwa Padepokan ini tempat yang baik sekali untuk melakukan meditasi, untuk mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Dan kami tanya kepada mereka yang datang, apakah kamu merasa lebih tenang di sini? Ya, kami merasa lebih tenang di sini, Pak Beni. Loh, masa di kampung kamu enggak merasa tenang? Ya, rasa tenang juga, tapi di sini ada suasana yang kondusif, begitu ya. Ada tapi pada saat masuk memang dia begitu. memberikan uang? Nah, kami tanya juga, apakah serahkan uang? Iya, tapi tidak wajib. Ada yang serahkan uang, ada yang tidak, ya. Malah dia tidak wajib seberapanya. Kami tanya juga, berapa yang kamu serahkan? Ya, kadang 100.000, kadang 50.000. Setelah itu kamu lama begini, kamu dapat duit nggak? Saya, Pak Beni, saya dapat uang. Berapa kamu dapat? Saya dapat 10 juta. Dikasih oleh siapa? Dikasih oleh Dimas Kanjeng. Uangnya kemana? Ya, uangnya saya sudah taruh di bank.
yang lainnya. Jadi selain ketenangan, memang mereka mencari kekayaan karena ada uang yang dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Karena ada janji-janji tadi, dan jangan lupa yang datang itu bukan masyarakat biasa saja ya. Ada mantan PNS, ada mantan kepala dinas, ada mantan pegawai bank. Jadi ya aneh tapi nyata ya, gitu. Pak Beni sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Karena kalau misalnya kita lihat mungkin secara logika ini nampaknya memang tidak mungkin menggandakan uang secara seperti itu yang dilihat di video-video ini. Tapi kemudian Dimas Kanjeng taat pribadi ini sampai memiliki ribuan murid ini, bagaimana? Apa Anda melihat fenomena seperti ini? Yang pertama gini ya, setelah saya ketemu banyak pengikutnya, ya saya punya kesimpulan satu gitu ya, fenomena mau cari jalan pintas ya, untuk dapat uang gitu loh. Begitu mudahnya masyarakat kita ini dipengaruhi oleh informasi yang sesat menurut saya ya, dan sepertinya ada keputusasaan. Ya, lalu kemudian mencari jalan pintas, dan ini adalah salah satu jalan. Oke. Komisi 3 sampai kemudian turun langsung melihat lokasi, berdialog langsung dengan taat pribadi. Apa yang menyebabkan ini menyita perhatian dari Komisi 3? Ya, semula kita anggap ini bukan kasus yang perlu menjadi perhatian ya. Ketika yang membuat kami merasa penting ke sana ada laporan dan ada foto-foto yang diserahkan kepada kami, penyiksaan terhadap sejumlah orang, pengikut Dimas Kanjeng ini disiksa agar mau memberikan pengakuan bahwa yang melakukan pembunuhan atas kasus meninggalnya Abdul Ghani itu adalah Dimas Kanjeng. Dan ada fotonya semua. Kami merasa, wah ini nggak benar ini. Ada problem dengan penegakan hukum ini. Lalu ya kami ke sana. Apa sebetulnya yang terjadi? Oke. Jadi bukan karena ada laporan dari masyarakat juga mengenai korban penipuan dari Dimas Kanjeng taat pribadi? Kalau kami tidak. Itu semata-mata ada masalah hukum tadi ya, ada penyiksaan yang dibuktikan dengan foto-foto yang mereka sampaikan kepada kami ya. Oh, kalau ini kan ya masalah serius ini ya, bagaimana di zaman begini masih ada cara-cara begitu ya untuk mendapatkan keterangan dari saksi-saksi atau tersangka. Dan juga yang kedua, ada tersangka yang meninggal di tahanan. Ya, ada tersangka yang meninggal di tahanan. Ini juga jadi. Apakah kemudian ini juga sudah dikonfrontir kepada pihak kepolisian? Pada Kapolda kami bisa tanyakan juga bahwa mereka melaporkan bahwa tidak betul ada penyiksaan, ya, tidak betul ada bukan meninggal di tahanan tapi meninggal di rumah sakit ya. Tapi kan efeknya tentu dari tahanan itu. Dan kami juga minta kepada Kapolda untuk ya coba pertanggungjawabkan ini, ya cerita ini betul atau tidak. Kalau betul ya tolong ditindaklah anak buah itu, saya bilang sesuai dengan mekanisme. Baik, artinya Komisi 3 juga mengawal penegakan hukum dari kasus ini sendiri ya, sebetulnya Pak Beni. Kita lebih kepada aspek penegakan hukumnya. Baik, Pak Beni, kita akan lanjutkan perbincangan. Kita masih memiliki satu segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jurnal Pagi akan segera kembali sesaat lagi.